Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang gaya kolom dan juga intensitas medan listrik. Saya akan menjelaskan apa itu hukum kolom dulu. Jadi hukum kolom ini adalah hukum yang menjelaskan tentang gaya elektrostatik dari dua muatan listrik. Nah, lalu untuk di materi ini juga ada namanya medan listrik dan medan magnet. Di mana medan magnet ini dipengaruhi oleh aliran listrik. Jadi semakin besar arus listrik, maka medan listriknya juga medan magnetnya akan semakin kuat. Sedangkan untuk medan listrik itu dipengaruhi oleh tegangan. Jadi semakin besar tegangannya, semakin kuat juga medan listriknya. Lalu untuk di materi ini juga kita ngebahas intensitas medan listrik, dimana intensitas medan listrik itu sesuai namanya kuatnya medan listrik di suatu titik sekian. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dasar dari gaya kolom, di mana untuk rumusnya sendiri itu adalah F vektor dikali dengan F vektor dikali dengan Q, di mana F di sini itu adalah gaya, kemudian E-nya itu adalah intensitas medan listrik, dan Q-nya itu adalah muatan. Nah, untuk itu kita perlu mencari terlebih dahulu E-nya itu kayak gimana sih. E-nya itu kayak gimana cara kita nyari kan? Nah, E-nya itu di sini kita nyarinya itu dengan cara 1/4 pi dikali dengan epsilon 0. Nah, untuk epsilon 0 nya itu nilainya itu 8,854 dikali 10 pangkat min 12, yang mendekati atau senilai dengan 10 pangkat min 9 di bar 36 pi. Nah, jadi untuk itu kita karena ini bentukannya pi, jadi kita pakai yang pi aja. Nah, itu jadinya 4 pi dikali 10 pangkat min 9 bar 36 pi. Jadinya itu 1 dikali 10 pangkat min 9 bar 9. Karena ini nilainya tuh dicoret-coret. Ini 1, ini 9. Nah, dan lanjut ini 9 nya tuh yang jadi penyebutnya itu naik ke atas, jadi dia 9 per 1 dikali 10 pangkat min 9. Nah, kemudian 10 pangkat min 9 itu kan sama dengan 1/10 pangkat 9. Nah, untuk itu kita naikkan penyebutnya jadi pembilang, jadinya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Itu untuk E nya atau intensitas medan listriknya. Kemudian untuk Q nya itu kita nanti cari sesuai dengan soalnya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Untuk E nya itu jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q 1 atau muatan 1 dibagi dengan vektor R kuadrat, di mana vektor R nya di sini itu adalah jarak antara dua muatan. Kemudian R vektor yang ini adalah selisih dari dua buah muatan itu sendiri, di mana Q2 nya ini adalah muatan kedua. Nah, langsung kita masukin aja yang sama itu Q1 sama Q2 kan. Jadi kita kaliin aja 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 dikali Q2 per R. Oh, ini pangkat 2, sorry, lupa. R pangkat 2 dikali dengan vektor R. Jadi kayak gitu untuk rumus dasarnya. Nah, dalam gaya kolom itu ada 3 muatan guys. Ada proton, elektron, sama neutron nih. Nah, apa sih proton itu? Proton itu dia adalah muatan yang melepaskan medan listrik yang menjauhi sumber. Kemudian untuk elektronnya itu dia menarik atau dia kayak menuju ke sumber gitu dia. Nah, untuk neutron ini dia tidak bergerak. Nah, gambarannya tuh kayak misalkan nih kita punya dua muatan, kita kasih nama dia Q1 sama Q2, Q1 sama Q2 nih. Nah, dikarenakan dia itu sama-sama bernilai positif, dia akan menjauhi sumber. Nah, apabila dia kalau misalkan nih Q1 sama Q2 nya nih bernilai negatif, maka dia akan mendekati sumber karena dia menjadi elektron.
seperti itu. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal gaya kolom. Jadi, misal kita mempunyai Q1-nya ini bernilai 250 μc dan Q2-nya bernilai 300 μc. Nah, di sini kita akan mengubah dari 250 μc ini menjadi mu itu kan 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 C. Jadi kita bisa lihat ini 250 dikali 10 min 6 C. Dan di Q1 ini bertitik koordinat di 5,0,0. Nah, di sini juga terdapat Q2 yaitu 300 μc. Nah, kita kan mu itu kan 10 pangkat min 6. Jadi kita rubah 300 dikali 10 pangkat min 6 C di titik koordinat 0,0,min 5. Nah, di sini kita akan langsung masukkan rumus. Rumusnya itu kan F sama dengan E dikali Q1 Q2 per R, vektor R kuadrat dikali vektor R. Nah, di sini kita udah ketemu kan E-nya itu berapa? E-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini Q1 Q2-nya per R kuadrat, per R vektor R kuadrat. Nah, kita cari dulu vektor R-nya berapa. Nah, vektor R-nya ini kita masukkan misalnya ini kan di titik koordinat X, Y, Z. Nah, di titik koordinat X, Y, Z ini kita akan mengkurangkan 5 karena Q1 Q2 ini berpemuatan. Jadi kita kurangin X dan X, Y dan Y, Z dan Z. Jadi X-nya ini 5 dikurang 0, Y sama Y-nya 0 kurang 0. Nah, 0 min 5. Jadi di sini kita pakai kuadrat ya, karena sesuai rumus yang tadi. Jadi setelah kita mendapatkan 5 kuadrat plus 0 kuadrat plus 5 kuadrat, hasilnya akar 50. Akar 50 itu 5 akar 2. Nah, setelah kita ketemu hasil dari vektor R-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini kan 9 kali 10, kita masukkan nilai Q1 dan Q2-nya 250 kali 10 pangkat min 6 kali 300 kali 10 pangkat min 6 per 5 akar 2 kuadrat. Habis itu dikali vektor R-nya. Jadi vektor R-nya itu kita akan, di sini harusnya ini kuadrat ya, ini kuadrat. Nah, hilang kuadratnya untuk menghilangkan akarnya. Nah, habis itu karena kita mencari R-nya aja, vektor R-nya, jadi kita kurangin biasa. 5 dikurang 0, 0 kurang 0, 0 kurang min 5. Sehingga menghasilkan ini untuk sumbu X, Y, dan Z. Nah, per 5 akar 2. Nah, setelah kita mengkalikan atau mengoperasikan ini, hasilnya 75.000 dikali 10 pangkat min 12 per 50, karena ini kan kalau misalnya dikuadratin, ini 5 kali 5 kan 25. Ini hilang akarnya kalau dikuadratin, jadi 25 kali 2 hasil 50 dikali 5x min 0y plus 5z per 5 akar 2. Nah, setelah kita kali dan setengah kita mengoperasikan 9 kali 10 plus 9 dikali ini dan dikali ini, menghasilkan F sama dengan 13,5 X plus Z, karena Y nya 0 jadi kita tidak tulis, jadi X plus Y S plus Z per akar 2 Newton. Sekian dari kami, bila ada kata-kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.